Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sampai dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat melewati hari. Perkenalkan, nama saya Anwar. Buat yang baru join di channel ini, selamat bergabung dan selamat menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pada video ini saya akan coba share tentang bagaimana cara pengalaman mengurus surat mutasi di Samsat Jakarta Selatan tanpa calon. Jadi ini pengalaman tahun berapa ini? Saya bikin ini blognya saya bikin tahun berapa ya? Lupa saya 2018 kalau nggak salah. Jadi bagaimana sih cara mengurus? Waktu itu saya beli motor di Jakarta, terus saya mau pindah ke Sukabumi. Nah ini tahun 2000 itu pengalaman 2000. Akhirnya saya mau pindah ke Sukabumi. Jadi seperti apa sih prosesnya? Awalnya plat nomor saya itu saya baru tahu ternyata Jakarta itu plat nomornya mudah ya, kayak B, misalnya B1234, T itu berarti timur, S itu selatan, B itu barat, U itu utara gitu. Buat yang belum tahu, tapi pasti banyak yang tahu ya. Kebetulan saya baru tahu KTP yang pembelinya itu Jakarta Timur, plat nomornya itu S. Ternyata saya harus ke Jakarta Selatan. Jadi saya pergi dulu ke Jakarta Timur. Saya pikir, oh ini plat nomor Jakarta Timur karena KTP-nya alamatnya di Jakarta Timur. Tapi ternyata karena ini plat nomornya S, harus ke selatan. Dan saya juga nggak teliti sih, sebenarnya di STNK sama BPKB juga dijelaskan itu harus ke yang mengesahkan STNK-nya itu Samsat Jakarta Selatan. Jadi saya harus ke Polda Jakarta Selatan, Polda ke Sudirman. Ya Allah, lumayan jauh itu dari Kebonanas harus ke SCBD. Oke, pertama begitu saya masuk ke sana, saya cek fisik di sini nih tempatnya. Saya gedein dikit kali ya biar jelas. Oke, ini dia. Saya harus cek fisik dulu di sini. Saya masuk karena KTP-nya karena saya nggak punya KTP. KTP STNK-nya beda sama sama karena KTP STNK-nya beda, jadi sehingga saya harus mutasi. Waduh, karena saya nggak punya KTP-nya, jadi saya harus ngurus mutasi. Jadi saya ke sana untuk cek fisik. Nanti kalau mau cek fisik, kamu mendingan cek fisik aja langsung ke sini, jangan parkir. Saya parkir dulu baru nanya-nanya, langsung baru ke cek fisik. Padahal harusnya kalau ke cek fisik karena nggak harus bayar parkir kalau masuk cek fisik. Saya jadi lumayan, hemat cek fisik. Hemat parkir. Oke, di sana dari jam 9, 30 menit selesai. Biayanya 10.000 tahun 2018 ya. Akhirnya saya masukkan dokumen sama cek fisiknya ke loket 2. Dari sini saya pergi ke loket 2, lalu dipanggil dan mengambil bukti bahwa dokumen sudah masuk. Akhirnya saya dapat seperti ini nih. Saya masukin dokumennya, ini kelengkapan kendaraannya udah dicek, saya masukin ke loket 2. Lalu saya dipanggil dan mengambil dokumen ke loket 5. Oke, ini dokumen blanko ya. Akhirnya saya mengurus surat mutasi. Jangan lupa bawa kwitansi sama ballpoint. Karena saya harus beli nih. Kalau di sini saya dulu beli kwitansi sama ballpoint 14.000. 10.000, yang 6.000 dulu pada. Terus yang ballpen dijual 4.000 waktu itu. Lalu saya isi datanya, saya bayar 150.000 untuk mutasi kendaraan motor. Kalau mobil biayanya 250.000. Saya isi, saya kasih. Setelah itu saya harus bayar pajak. Jadi ke Dispenda, setelah surat mutasi selesai saya harus bayar pajak ke Dispenda. Di sini antriannya yang lama, sekitar 45 menit. Jadi udah sejam 45, udah 2 jam nih. Tapi kalau ada orang yang cepat keluar masuknya ya, saya curiga itu biro jasa, tapi nggak tahu ya. Saya seudon ya. Nah, saya bayar pajak sama bayar SWDK-LLJ. Loket pertama, ada loket pertama yang mengeluarkan biaya yang harus dibayar. Jadi ke loket pertama dulu bayar. Loket kedua nanti cetak jumlah asuransinya yang harus dibayar. Setelah itu loket ketiga, loket Bank DKI untuk pembayaran. Jadi loket pertama cuma ngasih tahu nih kamu harus bayar sekian. Loket kedua SWDK-LLJ sekian. Ketiga saya bayar ke Bank DKI. Dan loket keempat ada pengurusan dokumen fiskal yang menyatakan semua pembayaran sudah lunas. Saya ke loket keempat juga untuk mengeluarkan dokumen bahwa udah lunas. Nah setelah itu, dan setiap loketnya itu saya harus antri. Loh lumayan panjang. Saya bayar 604.000 untuk pajak 4 tahun kan, ini motor 4 tahun kagak dibayar. Oke, akhirnya saya verifikasi dokumen sampai di bagian TU.
sudah jam istirahat, akhirnya saya nungguin. Saya dan nggak ada bilang itu lagi istirahat. Saya lupa itu jam 12 dan itu tuh udah istirahat. Saya ingat banget. Saya udah nungguin belum makan dan ternyata tetap aja baru dilayani jam 1. Saya nungguin sejam. Tahu gitu kan saya keluar dulu makan dulu kalau emang ada jam istirahat gitu. Saya pikir nggak ada jam istirahatnya. Mungkin di rolling gitu polisinya. Setelah itu saya nunggu jam 1 lewat 10, nama saya baru dipanggil. Ya setelah itu saya di verifikasi dokumennya, cuma verifikasi doang, dikasihin terus distempel sudah diproses sebagian PU gitu. Gitu doang. Tapi ya dicek sih, dicek dokumennya. Terus setelah itu pencetakan dokumen mutasi KTP security, kalau mutasi kita tak cetak STNK-nya di sini, tapi nanti di Sukabumi. Jadi STNK-nya bukan di sini dong. Artinya dokumen saya ini harus saya bawa ke Sukabumi dulu. Dan saya harus dapat form di bawah ini. Saya selama 3 minggu saya 3 minggu saya akhirnya pulang dan 3 minggu saya nungguin baru datang lagi dan dapat surat ini nih. Ya sih yang sayangnya itu nggak ada prosedurnya dari mana ke mana, kita cuma tahu dari A ke B, dari B saya diarahin ke C, dari C diarahin, nggak ada map prosesnya itu kayak WI-nya lah. Kalau mungkin di depan itu ada prosedur untuk pengurusan mutasi, nggak sebanyak ini waktu tahun 2017, tapi mungkin sekarang lebih cepat ya. Itu akhirnya 2017 sih di sini akhirnya saya ke Sukabumi. Seingat saya 2 kali lagi setelah ini saya cuma untuk nganterin ini tanda terima dari sini bawa ke bagian yang kantornya, lupa tuh kantornya bagus tuh. Setelah itu ke satu cuma nganterin dokumen doang, terus nunggu lagi sekitar 2 atau 3 minggu balik lagi, ditelepon apa SMS saya lupa. TMC nih. Oh enggak deh, bukan yang ini. Akhirnya saya ke ini lagi kalau ini lebih detailnya ya. Saya balik lagi ke situ untuk ambil dokumen semua, berkas-berkas, arsipnya, cabut berkas sebutnya katanya di bagian bawah seingat saya. Saya cabut berkas. Terus baru ke Sukabumi. Di Sukabumi pun prosesnya agak panjang. Saya cek fisik lagi nggak ya? Enggak ya. Ke Sukabumi Kota. Ke Sukabumi karena saya di areanya itu harus ke Sukabumi Kota dulu, ke Sukabumi Kota, terus ke Sukabumi Cibadak. Oke, saya agak lupa di Sukabuminya dan kayaknya nggak ada dokumentasinya juga. Biasanya sih saya catat di blog saya ini apa aja yang saya ini coba ya, STNK Sukabumi. Jadi di Sukabumi itu seingat saya lumayan makan waktu juga ya. Saya sempat ditilang sekali waktu dokumen baru dicabut, tapi saya nggak kena tilang karena nggak lengkap dokumen ya, karena SIM saya punya, STNK juga ada bukti, saya udah diurus. Tapi yang jadi masalah adalah lampu depannya mati waktu itu. Bukan mati sih, tapi redup. Redup waktu itu, nggak jadi kayak lampu dekat doang yang nyala. Pas ada razia siang-siang, akhirnya saya harus ditilang. Nah, tapi kalau lagi ngurus gini terus belum selesai, itu nggak apa sih bahannya, nggak ditilang sih. Saya akhirnya ke mengurus ke Sukabumi, anterin dokumen, terus saya ke Cibadak. Seingat saya di Cibadak saya harus cek fisik lagi. Iya, harus cek fisik lagi. Saya itu memasukkan dokumen dan itu saya pulang. Kedua kalinya datang ke sana, dokumennya udah jadi, saya bayar, tanda tangan. Seingat saya bayar pajak karena pajak di tempat baru, bayar BPKB baru, penerbitan BPKB dan STNK baru, udah. Dan selesai. 2 kali datang, kalau di Jakarta saya 3 kali datang. Ingat saya sih gitu. Jadi itu sih pengalaman yang bisa saya share untuk mengurus STNK mutasi keluar daerah dengan pribadi karena KTP beda nama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian asal ada BPKB itu bisa diurus sih sebenarnya. Asal ya bisa lama aja. Kalau misalnya urus sendiri, saya nggak tahu kalau motor ya. Kalau mobil dulu beda gini kena 1.000 sih, kena 1 juta nggak usah. Sehingga pakai biro jasa lebih efisien sih kalau buat karyawan kayak saya ya. Sehingga waktunya itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih produktif.
rekomendasi saya ya. Kecuali kalau misalnya saya pernah jualan motor dulu, motor yang keberapa yang kata saya ini pajaknya mau habis, terus STNK-nya ada masalah, kalau nggak salah beda nama ya, beda nama STNK dan BPKB, karena si motor ini baru balik nama STNK-nya aja, belum balik nama BPKB-nya aja. Nah itu juga pernah tuh ketemu motor kayak gitu, akhirnya dia bilang saya mau ngurus sendiri deh ya. Itu tuh pilihan orang beda-beda. eh Oke, demikian yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, silahkan disampaikan di kolom komentar jika ada masukan ataupun feedback. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.